nggak menutup kemungkinan ya kalau saya harus berkorban pakai kocek sendiri. Aku karaoke aku punya aku sendiri. Kalau seandainya aku nggak pakai uang perusahaan, ya duitku juga tak masukin ke situ. Pagi ini kegiatan olahraga bersama Ibu Komplek Pondok Indah. Alhamdulillah banget ya. Aduh masih keringetan, mohon maaf ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih buat komplek sini yang sudah responnya bagus untuk mengajak sehat kita bersama. Dan awalnya sih sebenarnya untuk komplek kita aja sih Mbak, yang 20 orang, 30 orang gitu sampai 50. Sekarang ini udah ratusan tadi kalau aku lihat. Dan ini bagus banget karena bukan saja aku dilihat sebagai public figure yang artis, tapi sekarang sebagai sebagai pelatih instruktur ala-ala gitu maksudnya. Jadi ya aku senang mengajak orang semuanya jadi sehat. Ini permintaan ibu-ibu sini atau memang ada inisiatif dari Bunda sendiri sih? Sebenarnya sih kemauan dari seluruh warga komplek untuk Mbak bikin sesuatu dong gitu. Ya udah, minggu olahraga aja gitu. Awalnya sih sebenarnya olahraga ini udah ada, cuman aku ikut-ikutan terus didaulat sama ibu-ibu, Mbak Inul aja yang jadi instrukturnya. Kita happy kok, kita seneng. Ya udah, akhirnya dapat respon bagus, semuanya seneng. Ya udah jadi deh. Semenjak pandemi atau memang sudah? Semenjak pandemi gitu. Jadi udah berjalan 8 bulan. Oh, itu lama juga ya Bunda. Bunda tadi jadi instruktur senam tersebut kayak mahir sekali gitu. Memang sudah kebiasaan atau? Enggak sih, karena aku setiap hari nonton di YouTube, nonton di beberapa teman-teman yang nge-share yoga, terus stretching. Sebenarnya yoganya ini pemanasan doang ya. Kalau aku sih yoganya udah ekstrim banget. Tidak mungkin ditiru sama orang-orang yang olahraga kali ini gitu, karena mereka kan tidak ada intens latihannya. Jadi aku ngasih gerakannya ya gerakan-gerakan yang benar-benar ringan banget gitu. Bun, arti penting kesehatan olahraga bagi Bunda sendiri seperti apa sih yang sampai sekarang udah terlihat body goals-nya gitu? Ya kalau aku sih kita kan yang pertama udah umur ya, itu harus jaga kesehatan karena kan ya semakin umur kita kan nggak tahu ya kesehatan kita sampai seberapa ukurnya, terus kita pasti akan didatengin sakit-sakit apalah gitu. Jadi itu untuk menepis minimal untuk menahan supaya tidak cepat datangnya gitu. Jadi itu yang aku pikirkan sih. Terus untuk body itu bonus, karena kan dengan olahraga, dengan atur pola makan kita dapat bonus, bodinya bagus gitu, dan juga sehat. Terus kesehatan kita di-share sama yang lain dan ditiru, itu bagi aku ilmu yang sangat bermanfaat untuk mereka semuanya, mengajarkan mereka sehat gitu. Oke. Ini akan berapa lama nih Bun untuk mengajar senam ini? Biasanya sih kalau aku sakit gitu ya istirahat. Saya sakit Pak RT, saya nggak bisa ngajar gitu. Ya udah malah diliburin. Ada Mbak Inu nggak seru katanya. Ya udah gitu. Jadi aku kalau tiap minggu insya Allah sih kalau lagi sehat walafiat ya saya senam gitu. Tapi mereka juga warga sini mengikuti kegiatan jadwalnya Bunda sendiri ya? Misalnya iya, malah sekarang malah mau naik, mau jadi ini ibu-ibu arisan. Ibu arisan komplek aja gitu. Jadi ya aduh, entar dulu deh. Ini terlihat excited banget Bun tadi ibu-ibu pada senamnya. Iya, karena kan ada juga tetangga-tetangga sebelah udah pada ikutan, karena kan ya kalau aku lihat memang dilihatnya artis gitu ya, jarang keluar. Ternyata setiap minggu itu Mbak Inunya ada di luar rumah, jadi mereka kayak excited gitu, foto-foto apalah gitu. Padahal setiap minggu ketemu, tapi mereka ya masih aja foto-foto gitu. Jadi ya seru lah ya. Bunda, selama pandemi ini lebih sering di rumah atau di luar kantor sih? Aku pandemi kegiatannya banyak. Ya usaha tetap jalan. Terus kegiatan TV juga semuanya jalan. Virtual show juga jalan ya. Ya dinikmati aja ya, cuman lebih slow down, lebih lebih santai, lebih nggak ekstrim kayak dulu kan, setiap hari dari pagi pulang malam, kadang-kadang sampai 2 hari nggak pulang, off air di mana gitu. Tapi kalau sekarang setiap hari di rumah, dan kegiatannya dari pagi bisa sampai sore atau malam, paling jam 12 sudah pulang lagi ke rumah kayak gitu. Jadi ya masih bisa atur waktu ketemu anak, suami gitu. Dan masalah bisnis sendiri Bun,
sempat bercerita ke podcast Mas Dedi gitu, sempat ngedown gitu kan. Ya kalau sekarang sih memang udah berapa bulan ya PSBB ya, jadi saya mau nggak mau juga harus selesaikan karyawan-karyawan saya gitu. Ya saya juga jujur aja nggak kuat lah kalau bayarin karyawan sebegitu ribuan, ya kan? Itu jadi saya sudah usaha semaksimal mungkin dan akhirnya PSBB masih tetap diperpanjang. PSBB yang tidak tahu perasaan para pengusaha, jadi tolong dicatat ya. Jadi ini PSBB benar-benar sengaja mau membunuh pengusaha hiburan malam kalau menurut saya, karena sudah hampir 10 bulan kondisinya masih terus PSBB. Sedangkan di luar sana semuanya sudah diizinkan untuk beroperasional sesuai dengan prosedur COVID. Tapi nggak tahu untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, mohon maaf karena ini mewakili saya adalah pembina dan ketua APRKI Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia. Ini semuanya yang untuk daerah Jakarta pada berteriak dan saya mewakili ya, bukan saya sendiri, tapi hampir suara-suara mereka semuanya pada udah angkat tangan gitu. Jadi ya udah kita angkat tangan sama-sama karena kan ini sudah satu tim ya. Jadi dari Diva, dari Masterpiece, dari Inulvista, Happy Papi, semuanya ini sudah menjadi teman satu tim. Jadi kita sudah kompakan bahwa kalau memang begitu ya udah kita selesaikan aja karyawan gitu. Jadi karyawan juga biarin aja, kalau mau komplainnya jangan ke kita karena kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan yang terbaik gitu. Lah tapi terus-terusan nganggur terus dibayar duitnya sopo, duitnya mbahmu ya. Bundanya sendiri, asetnya sendiri kan sempat Bunda ini dari pribadi uang Bunda gitu untuk perusahaan ya sendiri gitu kan. Kalau perusahaan kan kita memang ada cash flow yang memang sudah dijagain ya. Ada juga yang memang harus menggunakan kocek kita. Kemarin aku juga nggak menutup kemungkinan ya kalau saya harus berkorban pakai kocek sendiri. Aku karaoke aku punya aku sendiri. Kalau seandainya aku nggak pakai uang perusahaan, ya duitku juga tak masukin ke situ dengan dengan biar ada pemasukan untuk perputaran uang walaupun memang kondisinya tidak memungkinkan dan walaupun memang ada isi duit perusahaan ada, cuman kalau memang dibutuhkan ya aku nggak ada masalah karena itu duit perusahaan, duitku sendiri gitu. Kalau ada kurangnya aku juga pasti nombok gitu lah, nombok duitku sendiri, duit nyanyi, duit tabungan lah apa itu hak sih menurut saya, itu masalah saya dengan perusahaan gitu. Bunda terkenal mesejahterakan karyawan-karyawan Inulvistanya dan harusnya akhirnya harus memapas beberapa ribuan karyawan. Ya, jadi sekarang kalaupun ada yang buka misalkan di beberapa daerah ya, biasanya operasional itu menggunakan karyawan 50 orang. Sekarang paling banter tuh 20 orang. 20 orang itu juga tidak efektif. Karena apa? Ya karena kita lihat income atau omset pendapatan kita tidak sepadan dengan dengan yang dikeluarkan, tapi tetap harus operasional karena aku melihat bahwa karyawanku ini juga butuh priuk untuk keluarganya gitu. Jadi aku masih memikirkan, jadi istilahnya gitu di switch gitu. Jadi antara 20 masuk, entar 20 libur sebulan, 20 masuk lagi, gantian gitu. Yang penting mereka nggak nganggur gitu. Dan mereka masih tetap dapat gaji. Ada juga gajinya full, ada juga yang gajinya sekarang juga udah tinggal 40%, ada yang 60% gitu. Total berapa karyawan sih Bun yang di PHK? Kalau ngomongin PHK nanti saya hitung dulu ya. Karena kan ada ribuan karena kan karaoke saya udah seluruh Indonesia ya. Sebagian juga udah tutup, sebagian buka. Ya tinggal ngitung aja kalau satu cabang itu bisa 50 sampai 60. Itu kan biasanya untuk si pagi sama malam kan. Ya kalau tutup separuh berapa karyawan itu yang selesai gitu. Dan itu pun juga yang 50%-nya juga tidak semua gajinya full, paling juga ada yang 40, 50, 60 gitu. Tapi sejauh ini ada yang legowo atau memohon-mohon kepada Bunda nggak sih Bun? Enggak, mereka paham, mereka ngerti gitu. Memang kondisinya seperti ini mau diapain ya, kalau nanti buka ya boleh daftar, boleh ini lagi, boleh kasih lamaran pekerjaan lagi, kita rekrut lagi gitu, yang kerjanya bagus, ini masuk lagi nggak ada masalah. Bunda dengan nomboknya uang Bunda pribadi sendiri untuk perusahaan gitu kan, Bunda sendiri jadi lebih ngerem tentang Bunda sendiri nggak sih untuk iya dong, saya
Jujur aja kalau untuk belanja barang branded saya udah enggak, kecuali saya ngasih hadiah. Kecuali saya ngasih hadiah, walaupun semahal apapun itu, saya tidak pernah pergunakan sendiri barang saya, lawas-lawas semua di sini. Mau apa? Tas kremes, mau tas gusi, atau apalah itu namanya, ular piton lah, apa itu namanya, saya udah nggak beli udah beberapa tahun terakhir karena memang saya melihat kondisi memang tidak layak untuk jadi percontohan setelah melihat saya banyak artis-artis pamer. Jadi saya justru menutup untuk kartu kredit saya untuk gesek barang-barang mewah karena kondisi tidak memungkinkan, dan saya sendiri juga punya perusahaan besar yang memang harus saya backup. Jadi ya udah gitu. Jadi saya nggak pernah belanja barang branded kecuali kalaupun harus memberikan kado gitu. Itu aja sih gitu. Kadonya pada partner. Jatuh bangun bersama Mas Adam gitu Bun, dan akhirnya terpuruknya sangat-sangat terpuruk gitu kan. Gimana nih Bun? Saya nggak merasa terpuruk. Sejauh ini tidak ada yang terpuruk, apalagi dalam perusahaan saya. Perusahaan saya masih tetap kokoh berdiri, hanya saja saya melihat bahwa kondisi PSBB sekarang ini memang sepatutnya kita harus memberhentikan karyawan. Itu aja. Tapi kalau cash flow perusahaan ataupun jugruk enggak gitu. Oke. Terus sih. Mungkin ada pesan-pesan atau untuk para Seneng ya yang bikin karaoke-nya tutup, tapi nggak apa-apa, saya juga seneng karyawan saya selesai. Jadi saya nggak mikirin banyak karyawan karena kan nanti dipikirnya saya kejam, saya tidak kejam karena memang semua perusahaan juga seperti itu melakukannya gitu. Kalau kejam sana komplainnya ke pemerintah ya, gimana itu PSBB dibuka apa ditutup gitu. Itu aja sih. Tapi Mas Adam ini nggak sih Bun, sangat-sangat ngayomi Bunda sekali gitu biar Kalau Mas Adam sih orangnya nggak begitu banyak omong ya. Kalau memang perlu ini harus dilepas untuk perjuangan kita mempertahankan bisnis kita, boleh, karena kan rezeki masih bisa dicari, duit masih bisa dicari gitu. Tapi kan kredibilitas, terus perusahaan yang sudah dibangun lama itu kan memang butuh perjuangan ya, jadi tetap semuanya harus dipertahankan. Oke, sip. Makasih Bunda atas waktunya. Anugerah Dangdut Indonesia. Bunda sendiri di sini nanti akan tampil sebagai apa atau masuk nomine atau seperti apa, Bun? Anugerah Dangdut Indonesia. Jadi aku belum dapat informasi dari manajemen aku, tapi yang jelas Anugerah Dangdut Indonesia ini harapan saya tetap diadakan setiap tahun karena ini membuat kita para dangduters dan juga para pecinta dangdut dan seniman dangdut semuanya ikut semangat gitu. Setiap dalam kurun waktu 1 tahun itu terus berkarya dan selalu mendapatkan penghargaan walaupun itu sebenarnya memang harusnya itu selalu ada gitu. Karena itu ada nilai plus buat para seniman dangdut bisa mendapatkan itu. Banyak yang mengatakan kalau artis yang belum masuk nomine di ADI ini belum melesat seperti Bunda. Gimana Bun tanggapannya? Sih? Enggak lah ya. Tidak harus berpikir demikian. Kalau kita seniman itu yang penting bikin karya terus gitu. Dan karya itu pasti akan dinikmati walaupun 1, 2 atau 3 gitu hasil dari karya kita. Dan itu sudah menjadi salah satu penghargaan buat kita gitu. Jadi jangan berpikiran nggak dapat penghargaan atau tidak masuk nomine kalian bukan siapa-siapa, enggak. Banyak juga yang yang sudah berkarya banyak tetapi belum disentil sama anugerah-anugrahan kayak gitu. Tapi itu nggak ada masalah karena karyanya masih bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia gitu. Jadi jangan berkecil hati karena ini hal yang membuat kita jadi tetap semangat untuk berkarya. Tapi belum tahu ya Bun masuk nomine atau tidaknya gitu? Belum tahu ya. Atau mungkin di situ menjadi juri atau seperti apa gitu nggak? Belum. Oke. Bun, artinya dilibatkan lagi dan lagi di ADI ini seperti apa sih Bun? Alhamdulillah aku sangat berterima kasih sekali masih dilibatkan di program-program seperti ini, di acara-acara besar, dan ini membuat aku terus membenahi diri, terus berusaha untuk menjadi yang terbaik dan berusaha untuk membuat kita jadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Udah itu aja sih menurut aku. Jadi aku sangat berterima kasih sekali
dengan usaha aku sampai sejauh ini bisa diapresiasi tinggi oleh program yang sangat besar, itu bagi aku itu udah nilai plus banget gitu. Mungkin ada pesan-pesan nih Bun untuk artis-artis pendatang baru yang masuk nomine ini seperti Ya, apa buat sih? artis-artis pendatang baru, kalian bisa mendapatkan penghargaan atau masuk nominasi itu harusnya sangat bersyukur sekali, karena tidak banyak yang punya keberuntungan seperti kalian. Jadi kalian harus mempertahankan itu. Dan yang selanjutnya, pesan saya tidak boleh sombong, hargai semua stasiun televisi karena sedikit banyak mereka telah membantu kalian untuk menasional. Dengan penghargaan-penghargaan seperti ini, kalian harus lebih mawas diri, lebih membangun citra positif ya, supaya kalian bisa menjadi contoh yang baik buat generasi selanjutnya. Kebayang nggak Bun megahnya panggung Adi nanti seperti apa? Nggak bisa dibayangkan, karena semua program dangdut itu semuanya kemasannya sangat luar biasa, sangat bagus. Jadi ya aku nggak bisa bayangin nanti seperti apa, pasti spektakuler, megah, grande. Wah, pokoknya semua tumplek-tumplek jadi satu di situ. Karena semua seniman dangdut dari yang generasi muda, yang tumbuh dan juga yang sudah senior, semuanya tumplek-tumplek di situ. Dan itu membuat kita serasa keluarga besar kumpul kembali gitu, reuni setiap tahun. Artinya MNC TV terakhir ya Bun, artinya MNC TV bagus ya membuat acara seperti ini ya Bun? Iya, jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan stasiun televisi yang mengapresiasi para seniman dangdut dan juga karya-karyanya untuk tetap dibuatkan penghargaan-penghargaan. Karena saya tahu bahwa dangdut itu tidak akan pernah mati suri atau mati plus itu nggak ada. Jadi dangdut ini memang tumbuh kembang dan memang lahir berakar dari rakyat Indonesia. Jadi ini memang harus dijaga, dilestarikan. Harapan saya mudah-mudahan anugerah dangdut Indonesia ini terus menjadi barometer kita untuk terus menjadi dangdut yang bisa menjadi generasi ke depan, jadi contoh yang baik untuk seniman-seniman dangdut ke depan. Oke. Promo dong Bun, saksikan Anugerah Dangdut Indonesia di MNC TV. Saksikan Anugerah Dangdut Indonesia hanya di MNC TV.